Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan pelatihan pendampingan petugas pengkajian kebutuhan pasca bencana atau JITU-PASNA dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 7 hingga 9 Juli 2026. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan menyusun dokumen R3P sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Pada pembukaan acara, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwan Syah menegaskan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi berawal dari perencanaan yang baik, melalui pengkajian yang komprehensif, akurat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Brigjen TNI Muhammad Arif Hidayat menyebut, BIMTEK ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi antar sektor, sekaligus meningkatkan kemampuan petugas dalam menghitung kebutuhan pasca bencana. Sebanyak 40 peserta dari BPBD dan Dinas PUPR se-Provinsi Sulawesi Utara, serta perwakilan dari Provinsi Papua Tengah mengikuti pelatihan yang mengombinasikan materi, diskusi kasus, dan praktik penyusunan dokumen guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tangguh pasca bencana. Perhelatan Indonesia International Search and Rescue Exhibition atau IISAR 2026 dilaksanakan di Nusantara International Convention Exhibition, Tangerang, Banten pada 9 hingga 12 Juli 2026. IISAR 2026 resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i dan founder IISAR Chandra Trisaktianto. Turut hadir Kepala BNPB yang diwakilkan oleh Deputi Penanganan Darurat Maijen TNI Budi Irawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Andi Eviana, dan Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Brigjen TNI Johan Darmawan. Penyelenggaraan IISAR 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan peran aktif dalam membangun jejaring kerjasama kemanusiaan di tingkat global. Ajang internasional ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan bidang pencarian dan pertolongan dalam ruang strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas, serta mendorong inovasi dalam menghadapi berbagai situasi kedaruratan dan bencana. Melalui kegiatan tersebut, para peserta dapat berbagi pengalaman, memperkenalkan teknologi terbaru, serta memperkuat standar dan prosedur operasi penyelamatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. BNPB turut berpartisipasi dalam pameran Indonesia International Search and Rescue Exhibition atau IISAR 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Tangerang pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam booth pameran tersebut, BNPB menyajikan berbagai informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan masyarakat, pemanfaatan teknologi kebencanaan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Selain menampilkan informasi kebencanaan, booth BNPB juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berbagai informasi disampaikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi serta tindakan yang tepat saat terjadi bencana. Kehadiran BNPB dalam IISAR 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha,
akademisi, maupun mitra internasional yang bergerak dalam bidang pencarian dan pertolongan serta kebencanaan. BNPB menyerahkan kunci rumah hunian tetap atau huntap mandiri kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi siklon Senyar di wilayah Provinsi Sumatera Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Penyerahan huntap dilakukan secara simbolis di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Panjang sebagai tanda selesainya pembangunan rumah contoh. Rumah dengan tipe 36 ini dibangun dengan menggunakan material Sepa Block, inovasi dari PT Semen Padang, dengan sistem interlocking yang memiliki keunggulan tahan gempa, ramah lingkungan, serta dapat dibangun dalam waktu yang lebih cepat. Usai pembangunan rumah contoh ini, BNPB akan melanjutkan pembangunan hunian tetap mandiri bagi warga berdasarkan data korban yang telah diverifikasi. Sekretaris Utama BNPB Rustian mendorong warga untuk segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta dan seluruh pemangku kepentingan merupakan komitmen pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terutama untuk mewujudkan hunian yang lebih aman dan tangguh bagi masyarakat terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menerima kunjungan kerja dan audiensi 3 kepala daerah, yaitu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Agam, serta Bupati Bengkulu Selatan di Geraha BNPB Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana serta percepatan pemulihan pasca bencana di berbagai wilayah. Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, diskusi berfokus pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana, terutama pembangunan jembatan krusial dan penanganan dampak siklon Seroja di NTT. Pada kesempatan ini, Wagub NTT juga menyerahkan usulan pembangunan 12 sumur bor di Kabupaten Alor untuk mengatasi kekeringan, serta permohonan dukungan truk tangki air dan speedboat untuk kebutuhan darurat di wilayah kepulauan. Sementara itu, pada pertemuan bersama Bupati Agam, BNPB memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor terkait percepatan pemulihan pasca bencana, serta optimalisasi mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain itu, BNPB juga memberikan pendampingan teknis untuk memastikan tata kelola pemulihan infrastruktur vital dan hunian penyintas dapat berjalan cepat, transparan, serta tepat sasaran. Pada pertemuan ketiga dengan Bupati Bengkulu Selatan, Kepala BNPB menegaskan komitmen pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan teknis, bantuan logistik, dan peralatan. Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan serta ketangguhan masyarakat Bengkulu Selatan dalam menghadapi bencana. Melalui rangkaian audiensi ini, BNPB menekankan pentingnya memperkokoh kapasitas kelembagaan BPBD di tingkat daerah guna mewujudkan pembangunan yang tangguh dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB didapuk untuk mengisi materi dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 39 Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Sebanyak 288 siswa baru SMKN 39 Jakarta yang terbagi dalam 2 kelompok menerima materi kesiapsiagaan bencana yang disampaikan oleh tim Pusdatinkom BNPB. Materi disesuaikan dengan rujukan kegiatan MPLS Ramah SMA dan SMK yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen RI dengan 2 materi pokok terkait pengenalan ancaman, kerentanan, dan informasi peringatan dini berbagai jenis bencana. Dilanjutkan dengan materi tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Kegiatan ditutup dengan praktik kesiapsiagaan bencana di sekolah.
Pada kesempatan ini, kegiatan praktik simulasi evakuasi mandiri mengambil tema gempa bumi. Di sini para siswa belajar teknik melindungi diri sederhana yang dapat dilakukan saat merespon ancaman kejadian bencana gempa. Kegiatan MPLS merupakan program wajib sekolah sebelum para siswa proses belajar mengajar bagi peserta didik baru dimulai. Kegiatan MPLS merupakan program wajib sekolah sebelum para siswa memulai proses belajar. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif dengan warga sekolah. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menghadiri rapat kerja Komisi 8 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, BNPB memaparkan kinerja pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran 2025. Dari total pagu anggaran sebesar 4,47 triliun, BNPB berhasil merealisasikan anggaran sebesar 4,47 triliun atau mencapai 99,90%. Capaian tersebut mencerminkan komitmen BNPB dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program penanggulangan bencana, mulai dari aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penguatan logistik peralatan serta sistem informasi kebencanaan. Melalui rapat kerja ini, BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif, sekaligus memastikan setiap program penanggulangan bencana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Dita Indah Permadani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya dan salam tangguh.